ajarkan kepada mereka untuk mengenali namanya self love. Jadi dimulai dengan diri lah. Kalau kita bisa bilang selain kita mencoba mengasuh mereka dengan baik, mencoba menghargai segala bentuk pribadi seseorang, ajarkan mereka juga untuk menghargai diri mereka, ajarkan mereka untuk mencintai diri mereka. Pertama bisa dengan talking to and about yourself with love. Jadi ngomong ke diri bahwa saya ini berharga. Saya ini bukan hanya seorang individu yang dilahirkan di dunia ini tanpa goal, tanpa tujuan, tanpa rasa sayang. Setiap manusia yang ada di dunia ini diciptakan untuk menjadi berharga. Pasti ada gunanya, pasti ada tujuannya. Cuman kadang-kadang nggak sampai karena pribadinya sendiri, individunya sendiri itu yang merasa bahwa saya nothing, saya tidak berharga, saya tidak berguna, saya ya banyak faktor sih yang menyebabkan seseorang mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi salah satunya yang saya suka ajarkan, yang saya rasa cukup sangat berguna adalah pribadi itu harus bisa melihat bahwa saya adalah seseorang yang dicintai. Ya mungkin bukan orang tuanya, mungkin dia nggak merasa orang tua cintai, tapi at least pasti ada satu orang di sekitar dia yang akan mencintai dia, menghormati dia sebagai dirinya sendiri. Utamakan diri sendiri. Bukan berarti dia trying to be selfish ya, atau menjadi seorang yang egois, self-centered, enggak. Tetap ada momen-momen bagi yang kita harus lihat, ajar ke anak-anak, memang benar, segala sesuatu kita harus utamakan orang lain, apalagi kalau orang ajaran timur ya, utamakanlah orang lain, yang penting kita nggak apa-apa. Tapi juga nggak bisa mengutamakan orang lain, tapi kita mengorbankan begitu banyak sampai kita seakan-akan that person, that pribadi tersebut tidak ada harganya. Nggak bisa juga. Itu harus ada sedikit setelah itu timbal balik. Maksudnya, ya kita bekerja untuk orang lain, tapi kita juga harus lihat seberapa banyak yang sudah kita korbankan dan apakah orang itu melihat pengorbanan kita apa enggak, apakah orang itu bisa melihat bahwa ini sudah mulai melukai orang yang memberikan itu. Jangan sampai pengorbanan kita yang untuk orang lain memang benar itu baik, tapi jangan sampai pengorbanan atau usaha kita untuk orang lain itu juga merusak diri pribadi seseorang. Jadi itu harus lihat, prioritize yourself means kamu harus lihat batasan kamu di mana sih, sampai mana, sejauh mana kamu bisa membantu, sejauh mana kamu bisa mengasihi, sejauh mana kamu bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain, tanpa menghancurkan dirimu sendiri. Terus juga yang ini sering banget terjadi nih, giving yourself a break from self judgment. Ini karena pasti awalnya seperti yang kita ngomong ke tadi, yang hal-hal yang tadi sudah kita dijelaskan oleh Ibu Wita, dijelaskan oleh saya, bahwa people are judging. Banyak orang menghakimi pribadi seseorang. Nah, karena selalu sering dihakimi, dikata-katai, dihina, apalah, whatever, apapun bentuk komunikasi yang sudah dilakukan, dan ini ya, jadi itu harus bisa membagi dirinya, kalau saya bilang memblokir diri untuk apa ya, untuk tidak mendengarkan kata-kata yang salah. Ada waktunya. Saya suka kasih masukan sedikit ke teman-teman saya atau ke diri saya, kadang-kadang saya atau ke murid-murid saya atau dengan orang yang sering bertemu dengan saya, stop listening to hal-hal yang memang tidak baik. Maksudnya gini, kamu lihat itu. Misalnya kamu kayak, oh ada orang ngomong kamu A, kamu seperti B, kamu si C, atau apa. Self-reflect, bukan self-judgment. Self-reflect means, kamu refleksi, benar nggak sih saya seperti itu? Apakah saya benar seperti itu? Kalau tidak, dan stop it. Artinya orang itu salah. Kalian yang tahu kok, Bapak Ibu yang tahu, anak ibu tahu dirinya sendiri, temannya, semua tahu dirinya. Harus lihat apakah saya memang seperti itu. Kalau enggak, dan stop. Give it your break from self judgment. Jadi orang lain boleh ngomong, pasti ngomong, setiap orang punya hak untuk ngomong kok, nggak ada salahnya. Mereka punya kebebasan berbicara, hanya kebebasan itu kadang-kadang disalahgunakan untuk menghakimi orang dan menyakiti orang. Nah, itu harus berhati-hati. Selanjutnya, trusting yourself. Percaya sama diri sendiri. Kalau memang gini, apalagi untuk anak-anak muda ya, kadang-kadang mereka suka nggak percaya karena ya mereka pada dasarnya masih labil. Tapi mereka harus mulai diajari untuk trust yourself. Kalau mereka nggak bisa trust, mereka akan terus ikut jadi follower, ngikutin yang paling mainstream-nya apa nih hari ini. Oh, yang stream-nya kayak gini. Kalau anak remaja mungkin lebih, oh tren hari ini adalah main di TikTok. Padahal mungkin personal orang tersebut nggak suka main TikTok. Aduh, itu kayaknya terlalu too much for me.
ya udah ikutin aja kata-kata hatimu, kalau memang itu nggak suka dan don't do it, kalau saya suka bilang gitu. Tapi seringkali orang tidak punya rasa trust terhadap dirinya. Nah, kalau pribadi seseorang itu sudah tidak bisa trust, orang lain tuh bisa rasa, orang lain bisa lihat, oh, ini anak nggak bisa trust himself, bisa lah dikutak-kutik dikit untuk ngikutin hal-hal yang kurang baik. Nah, itu. Terus selanjutnya ini related with trusting yourself, being true to yourself. Itu juga maksudnya being true. Jangan suka pakai topeng. Kalau saya bilang kepada diri saya juga, ingetin diri saya, do not use your mask. Karena mask itu apa, topeng-topeng itu untuk memang sebenarnya untuk melindungi diri. Tapi saya rasa banyak cara lain untuk melindungi diri untuk tidak terinfluence by hal-hal yang tidak baik. Jadi misalnya, percayalah kalau kamu melakukan ini adalah hal yang baik, karena itu memang kalian lihat secara keluarga kita udah dididik dengan baik, memang nggak ada yang salah kok dengan ini. Cuman kebetulan agak berbeda lah dengan culture-nya. Misalnya, mungkinnya di satu tempat ada culture-nya adalah, oh, it's okay untuk nyontek, karena gurunya juga nggak peduli gitu loh misalnya. Ada sih, saya tahu ada beberapa tempat yang suka, nah, ada yang ngomong, gurunya nggak peduli tuh kita nyontek, mau nyontek kayak apa, benar-benar depan mata dia juga cuma tidur gitu. But then one of the client that I have like bilang, itu salah, saya tahu itu salah, itu melanggar pribadi saya, itu melanggar norma keluarga saya, itu melanggar norma agama saya. Dan then ya udah, true yourself, ya nggak usah dilakuin, nggak usah takut. Just do what you think that is right, saya bilang, karena itu memang hal yang baik. Terus, being nice to yourself, jangan put the high expectation, jangan menempatkan diri pada posisi, oh, aku harus menjadi number one di segala hal. Karena saya yakin setiap manusia di atas langit ada langit. Jadi, kalau dia terus meletakkan dia punya ekspektasi diri yang terlalu tinggi, dia akan melihat dirinya selalu jelek. Karena belum tentu nyampe, belum tentu bisa mencapai, karena namanya manusia ada naik, ada turun. Seperti ombak, ada yang turut, ada yang pasang. Ya kita ngikutin. Nah, kalau kita tidak bisa sebagai pribadi tidak bisa melihat diri itu sebagai sesuatu yang baik, oh, saya gagal nih. Tuh kan saya gagal lagi. Padahal dia mungkin punya banyak keberhasilan di belakangnya, tapi karena dia selalu melihat saya jelek, tidak being nice terhadap dirinya, dia nggak bisa ngelihat tuh hal-hal baik yang sudah diterima, hal-hal indah yang sudah berhasil dia achieve. Nah, itu setting healthy boundaries juga ini untuk persahabatan, lingkungan dengan relasi dengan orang lain, dengan relasi dengan keluarga, dengan pacar, dengan teman, dengan coworker, dengan siapapun. Ada boundaries yang tidak bisa dilanggar. Itu harus tahu. Banyak, kemarin saya sempat ketemu satu orang dari luar, dia bilang, bosnya begini, bosnya gini, saya bilang, dan you have to decide, bos kamu bisa sampai mana masukin kamu punya. Ada yang bilang, you know what, Bu, katanya, dia ngomong gini ke saya, kemarin bos saya sakit. Jadi bilang bosnya sakit, tapi dia nggak mau ditemenin oleh keluarganya. Kan tahu kenapa? Terus dia minta ditemenin dirawat di satu kayak fasilitas gitu loh. Tapi suruh saya yang nemenin. Kan aneh ya, Bu, ya. Lah, kenapa harus kamu? Memang bos kamu nggak punya pasangan gitu, maksudnya apa single atau pasangan, keluarga, anak, istri, suami atau apa? Ada, tapi kenapa nggak mau aja? Karena mereka bosnya itu nggak comfortable with the family. Kan bagi saya agak aneh. Saya bilang, terus kenapa? Emang ini udah sering kayak gini? Sering, bos saya suka minta ini, hal-hal yang sebenarnya di luar batasan sebagai karyawan gitu loh. Dan saya bilang, you need to set the boundaries. I know that he's your boss or she is your boss, tapi ada boundaries yang nggak bisa dilanggar. Boundaries keluarga, boundaries agama, boundaries apa? Memang sih saya tidak bilang waktu temenin itu saya disediain kamar lain. Memang saya ada apa, tidak melanggar norma sosial kalau bisa dibilang. Tapi saya bilang, tapi itu melanggar norma kamu kan? Saya bilang, iya, dan you have to have the boundaries. Saya bilang, kamu harus bikin dia punya batasan sejauh mana dia boleh melanggar. Kalau enggak, bos kamu akan take it for granted, ngambil kesempatan terus karena ngeliat kamu bisa. Kenapa cuman kamu? Kenapa bukan, maksudnya ya yang namanya colleague and coworker kan banyak. Mungkin ada berapa dalam satu tim kan. Kenapa cuman kamu? Dia baru mikir, oh ya, why me? Nah, itu loh hal yang sangat saya bilang harus berhati-hati. Lalu terakhir nih ya, yang salah satu part of mencintai diri, forgiving yourself when you are not being true or nice to yourself. Maafkan diri kalian. Kalau maafkan diri sendiri, maafkan diri kalau ketika kita memang, oh, saya salah nih, saya terlalu put my expectation too high. Saya salah nih ini, saya ini.
Jangan dipendam terus, dibawa terus, yang ada semakin tenggelam seperti pasir yang menyerap itu loh. Jadi saya bilang, forgive yourself kalau kamu belum berhasil. It's okay to fail. It's okay to be not happy. It's okay to be sad. Tapi after that apa? Apa yang harus dilakukan? Bangkitlah, nak. Bangkitlah kalian semua. Jalanin hidup lagi. Oh, besok hari yang baru. Mulai lagi dengan sesuatu yang baru. Jangan terus bergelut dalam hal-hal yang negatif. Bergelut dalam hal yang, oh saya udah failing tuh kan. Padahal kemarin baru dibilangin suruh set boundaries. Tapi saya tetap belum bisa. Ya nggak langsung. You have to see that. Kalian harus bisa melihat, Bapak, Ibu, anak-anak semua mesti bisa melihat bahwa ada hal-hal memang it takes time untuk di-achieve. Ada waktu-waktunya. Dan itu bisa lama. Tapi nggak apa-apa, belajar pelan-pelan melangkah ke depan. Nah, ini dia. Jika sadar, misalnya Bapak Ibu sadar bahwa, oh saya sedang dalam toxic relationship nih. Atau Bapak Ibu melihat bahwa anak saya, menantu saya, teman saya, siapapun deh nih, yang sedang terjebak dalam toxic relationship. Hal-hal yang bisa dilihat, atau mungkin dia ngelihat ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Cari bantuan profesional. Mungkin mencoba keluar sendiri nggak bisa. It's okay to find a psychologist. It's okay to find counselor. It's okay untuk cari seseorang yang memang bergelut dalam bidang ini. Cari bantuan. Kadang-kadang untuk bisa keluar dari hal-hal yang seperti ini memang nggak gampang. Perlu bantuan orang. Harus ada yang berani mengambilnya. Lalu, ingat bahwa Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. You deserve better. Jadi mungkin kalau dalam hubungan berpacaran udah tahu pasangannya demanding, obsessive, possessive, dan apa deh. It's okay to let go loh. Memang sakit, pasti, yakin. Apalagi kalau udah, Bu, aku udah pacaran cukup lama loh. Aku sudah berhubungan cukup lama, sampai to the point mungkin udah agak melebihi batas. It's okay to let go the person, karena kamu akan terus terjebak dalam hubungan yang tidak baik seperti ini. Dan you deserve better. Lalu, bangun support system, kelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Misalnya keluarga, hubungan yang baik dengan keluarga, dibentuk lagi hubungan dengan teman-teman sekitar. Mungkin gara-gara punya pacar, guna apa, teman tuh udah nggak dihitung lah, karena pacarnya bilang nggak boleh kamu bersama dengan A, B, C, D, F, G, H, I, nggak bisa. Makanya saya bilang harus ada teman. Nggak mungkin kalian satu dengan satu, itu nggak mungkin. Harus ada orang lain untuk membantu. Kenapa? At least bisa kasih tahu, pacar lu gini loh, bisa kasih tahu pasangan kamu kayak gini loh, teman kamu kayak gini loh, itu nggak baik loh, itu reminder. Makanya support system itu penting. Jadi selain support system ngasih tahu, juga membangun. Kalau dikasih tahu, oh kamu jelek, enggak, kamu nggak jelek, kenapa kamu dibilang jelek? Dari mana orang itu melihat kamu jelek? Ya mungkin kamu punya kekurangan, tapi kamu punya banyak kelebihan. Nah itu. Tetapkan keyakinan Anda untuk meninggalkan hubungan toksik ini. Cut off contact, unfollow orang tertentu. Banyak nih, biasanya orang-orang, udah gede mah nggak usah ngeblok orang lah, nggak usah unfollow. Aduh, saya bilang, mau ngeblok, mau unfollow, mau apa terhadap di media sosial seseorang, mau usia berapapun silakan, tidak ada batasannya. Kalau tuh orang udah yakin, kalau Bapak Ibu lihat that person itu tidak baik, it's okay kok untuk blok. It's okay kok nggak ada cut relationship, karena yang ada itu orang cuma bikin sakit kepala gitu loh kalau kita bilangnya gitu. Dan kita boleh melakukan pemutusan hubungan itu secara sebelah pihak, nggak ada hukumnya kok gitu loh. Belajar untuk mengekspresikan perasaan Anda dengan jujur dan buat jurnal emosi. Nah ini salah satunya yang cukup mudah lah dilakukan. Be true to yourself. Tulis, misalnya kamu, aduh aku kayaknya nggak punya orang yang bisa ajak ngomong karena mungkin agak terlalu sensitif, atau memang nggak punya sistem yang kuat, atau apa. Then you start with journaling. Itu sangat bantu sekali. Saya personally itu manusia yang suka journal, jadi kalau ada apa-apa saya tulis. Mau dalam bentuk negatif, positif, itu semua ada dalam buku-buku saya. Karena itu membantu saya menganalisa pikiran saya, membantu saya untuk menganalisa hal-hal yang sudah terjadi. Ini saya harus ngapain, abis ini nih saya ngapain nih. What should I do? Should I cut the relationship? Should I do this? Should apa? Jadi saya mulai dengan journaling, itu membantu. Setelah journaling saya biasanya ketemu, kebetulan saya memang punya support system yang cukup kuat. Saya ngobrol sama mereka, apakah benar, apa enggak, atau salah. Kalau tidak ada, nah balik lagi, mungkin bisa cari orang-orang di luar support system, seperti orang-orang yang profesional untuk bantu Anda. Mulailah kehidupan baru Anda dengan kebiasaan baru yang positif, detail. Jadi mulai, karena
kita udah mulai journal, dan kayak seperti saya tadi bilang, by journaling saya ngelihat step lanjutnya apa, saya mesti ngapain nih, dan itu saya mulai saya mesti A, B, C, D gitu loh. Jadi sudah coba, ini bisa kayak ada checklistnya gitu. Kalau saya sih begitu. Mungkin untuk ibu bapak, untuk orang lain mungkin beda-beda. Tapi mulailah dengan satu hal yang dimana kamu mulai set a new goal, set a new life, yang tidak bergantung pada orang yang membuat Anda terjebak dalam hubungan yang tidak baik.